Kita lanjut pengajian kitab Durrun Nafis ya. Kitab Durrun Nafis ini ya isinya diambil dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, yaitu induknya tadi Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, Durrun Nafis ini karangan ulama Nusantara yang menuangkan dalam sebuah karya yang simpel dan praktis, mudah dipahami. Ya, ini kan kitabnya hanya segini tipis. Kalau induknya ini kan begini, ada 9 jilid. Gitu. Nah, kita ya terbantu sekali ya dengan memahami kitab Durrun Nafis ini. Oh, kita paham asal usul ya penjelasan dalam kitab Durrun Nafis ini juga nggak lepas dari kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tauhidus sifat ya. Nah, ini yang menarik ya, bahwa Syekh Nafis Al-Banjari menjelaskan tauhidnya Ahlu Kasfi itu ada 4: tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhidul dzat. Ini teorinya seperti itu ya. Kita paham teori dulu, karena kalau teorinya ini paham berarti kita ilmu yakinnya itu sudah kokoh. Nah, kemudian setelah kita paham ilmu yakin teorinya, baru ya bertahap sedikit demi sedikit diamalkan. Nah, nanti naik kepada ainul yakin. Ainul yakin ya terkadang naik turun. Tapi kalau himmah kita tetap kuat, ya, berikutnya nanti akan bisa merasakan hakul yakin. Ya, itu. Minggu yang lalu sudah dijelaskan apa sih yang disebut dengan tauhidus sifat. Tauhidus sifat itu mengesahkan sifat ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam minggu yang lalu sudah diberikan contoh ya, diri kita ini sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah ya. Anatomi kita ada jasmani, ada nafsani, ada ruhani ya. Tidak sebatas wujud fisik, tapi ada nafsani, ada ruhani. Nah, ruhani ini yas'alunaka anir ruh min amri rabbi kulli ruh min amri rabbi. Ruh itu langsung min amri rabbi, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri kita sebagai hamba, karena di dalam diri kita ada ruh, maka kita hidup, hayat. Setelah hayat, kemudian ada kudroh, kuasa, irodah, kehendak, sama, mendengar, basor, penglihatan, kalam, bicara. Ini semua bisa berfungsi dengan aktif kalau ada ruh. Ketika ruh diambil oleh Allah, semua organ-organ bagian-bagian tadi tidak berfungsi. Lah, sifat ma'ani ini hakikatnya milik Allah. Lah, kita diajarkan oleh kitab Nafis ini, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu ya hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Contoh kudroh, kuasa, itu milik Allah, irodah milik Allah, sama milik Allah, basar milik Allah. Kenapa? Karena ini bisa berfungsi ya, mulai dari kudroh, kuasa, irodah, kehendak,
sama, ya, mendengar, basor, kalam, berbicara. Ini kan karena ada hayat. Hayat ini di dalamnya ada ruh. Kalau ruh diambil, semua nggak berfungsi. Nah, pendekatan yang dilakukan melalui tauhid sifat ini, kita disuruh melihat ke dalam diri kita. Oh iya, ternyata kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah, ada ruh. Ternyata kita juga ada tajalli sifat-sifat ma'ani. Nah, setelah kita memahami ternyata ada tajalli sifat ma'ani milik Allah, ya kita kembalikan kepada pemiliknya. Maka ketika dipraktekkan melalui zikir nafi isbat, ya, maka muncullah kalimat la ilaha illallah, tapi dimaknai la qudrata illallah, tidak ada yang kuasa kecuali Allah. La iradata illallah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah, karena yang punya kehendak ya hakikatnya Allah. La sam'a illallah, tidak bisa mendengar kecuali Allah. La basyara illallah, tidak bisa melihat. La kalama, tidak bisa bicara. Ini persis dengan penjelasan tadi dalam kitab Al-Futuhat. Itu kita sadari, oh itu kita kembalikan kepada pemiliknya. Oh hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Ini untuk membongkar keakuan yang sudah menyatu di dalam diri kita. Kita ini kan ya sebagai hamba itu kadang nggak sadar diri bahwa semua itu milik Allah. Cuma kadang kita serakah, ngaku-ngaku gitu. Nah, ketika dibuka dari aspek hakikat, digali dari sisi sifat ma'ani, dikaitkan dengan zikir nafi isbat, nah, di situ mulai muncul pemahaman-pemahaman. Ternyata la qudrata illallah, la iradata illallah, sampai pada akhirnya la maujuda illallah. Tapi ini di dalam wilayah rasa, tidak untuk diungkapkan, ya. Nah, sedangkan penyandaran kepada hamba ini sifatnya majazi, ya. Ini jadi penyandaran kepada hamba itu majazi, tapi hakikatnya harus kita pandang kembalikan kepada Allah. Kenapa kok ada perbedaan harus menggunakan majazi? Ya supaya ada sinergitas antara syariat dan hakikat. Syariatnya menutupi, misalkan itu perbuatan siapa, si A, ini namanya majazi, tetap harus dinisbatkan kepada makhluk. Tapi dalam hati kita paham, ya hakikatnya itu yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tidak diungkapkan. Nah ini yang disebut memahami prakteknya, ini penting. Sebab kalau paham teori tok tadi terus dapat ilmu prakteknya belum, bahaya. Ya itu. Maka yang pernah saya sampaikan, ya ada murid Syahid Jenar yang mabuk, ya ngajinya nggak utuh, baru paham separuh, kemudian dia seolah-olah sudah paham, ya sehingga menisbatkan dirinya ini Allah. Nah, ini yang salah kaprah, ya. Ini Syekh Nafis memberikan teori praktek yang cukup komprehensif ini. Maka kalau kita paham betul teorinya, prakteknya, ya pasti tidak akan ada penyimpangan. Nah, yang sering menimbulkan masalah, kontroversi, ya itu tadi ngajinya nggak tuntas, baru dibuka soal hakikat, terus nggak tahu cara nutupnya. Nah, terus dia merasa sudah tahu. Wah ini yang bahaya, ya. Padahal ini ya boleh dibongkar dari sisi keilmuan,
ya di majelis ilmu, tapi setelah paham ditutup. Maka integrasi antara syariat dan hakikat ini sangat penting, ya. Jadi penyandaran perbuatan hamba, sifat-sifat tadi itu sifatnya majazi. Contoh, orang tiba-tiba datang ke sini, itu kan ada kudroh, ada irodah. Ya kita pandang, ya memang hakikatnya yang menggerakkan orang sini ke sini hakikatnya Allah. Ini hakikat. Tapi ketika berkomunikasi, oh maaf, baru datang ya, nah, Mas, misalkan namanya Mas A misalkan, oh baru datang ya Mas A, gitu. Ya kita sebut namanya. Jangan sampai kita salah menyebut, ya, seperti kayak mutin saya dengar, Allah baru datang ya. Lah ini yang salah kaprah tuh di sini. Ya ini yang tidak dikehendaki oleh Syekh Nafis Al-Banjari. Setelah kita paham bahwa penisbatan kepada hamba itu sebagai majazi, tapi hakikatnya kembali kepada Allah, sekarang kaifiat, tata cara memandang dan musyahadahkan yang demikian itu, yaitu seperti bahwa engkau pandang dan engkau musyahadahkan dengan mata hatimu dan dengan iktikadmu bahwa segala sifat yang berdiri ia kepada zat itu, yaitu seperti kudroh dan irodah dan ilmu dan hayat dan sama dan basor dan kalam, sekalian itu sifat Allah Ta'ala, karena tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya, melainkan zat Allah jua adanya. Dibangsakan segala sifat itu kepada makhluk atas jalan majas. Ya majas itu tadi untuk mengungkapkan dari aspek lahir, ya, tidak disebut hakikatnya. Jua tiada pada hakikatnya, dan hanya saja segala sifat yang tersebut itu engkau lihat ada ia berdiri pada segala makhluk itu, yaitu sebagai madharnya sifat Allah Ta'ala jua. Ini prakteknya. Jadi praktek tauhid sifat, ya, tadi Syekh Nafis sudah menggambarkan ada sifat kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7 sifat ini disebut sifat ma'ani. Sifat ini hakikatnya milik Allah. Lah, makhluk kita ini, diri kita ini makhluk ciptaan Allah. Kita ini menjadi ada wujud fisikli, jasmani, kemudian nafsani, rohani, ya. Ini anatomi diri kita. Kemudian karena di dalam diri kita ini ada ruh, kemudian ada wujud sifat hayat, hidup. Tandanya hidup, ya mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, ini ada hayat. Semua bisa berfungsi. Lah ini kalau dilacak secara hakikat, ya, oh iya, ternyata saya ini ya ada kudroh, ada irodah, ada ilmu, ada hayat, ada sama. Ya ini kan sebenarnya ini milik Allah. Maka ketika kita sudah memahami bahwa hakikatnya yang punya itu Allah, kita istilahnya ini sebagai majazi saja, ya supaya tadi tidak salah praktek. Misalkan kalau orang manggil saya, ya panggil namanya. Itu perbuatan saya, ya sebutkan.
Yang tidak boleh itu memanggil secara hakikatnya, seperti tadi yang saya contohkan muridnya Syekh Siti Jenar, itu yang salah. Lah, di dalam praktek ini kita ada tadi sinergitas antara syariat dan hakikat. Secara zahir ya disebut namanya Dani, Syarif, Taufik misalkan, ini disebut namanya, tapi hakikatnya kita paham, oh hakikatnya dia secara teori adalah seperti ini. Nah, ini yang disebut praktek musyahadah. Jadi apa itu musyahadah? Yaitu pandangan lahir melihat yang kita lihat, sedangkan batinnya, i'tiqadnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lesannya tetap menggunakan bahasa syariat. Kalau ini ya namanya gelas, ya. Kalau si A ya namanya si A, si B ya si C. Tidak mabuk, si A, si B, si C dipanggil dengan nama tadi yang saya contohkan Allah misalkan. Nah, ini yang salah kaprah. Nah, ini ibarat persis kalau kita analogkan seperti kayak kapas, benang, kain. Ini kan ketika sudah berproses benang menjadi kapas menjadi benang, ya kalau sudah menjadi benang ya panggil benang, menjadi kain ya panggil kain. Ya, memang hakikatnya adalah dari kapas, yaitu perumpamaan ini supaya kita paham, oh iya ini yang disebut praktek yang proporsional, tidak mabuk gitu. Apabila tahqiqlah memandangmu dengan yang demikian itu, niscaya fana lah segala sifat makhluk itu di dalam sifat Allah. Akhirnya kalau kita sudah paham teorinya, kemudian kita mempraktekkan pelan-pelan, dikit-sedikit gitu. Oh iya ya, ternyata itu toh maksudnya. Oh ternyata itu toh hakikatnya. Nah, ini namanya kita sudah muncul, yaitu tahqiq tadi, ya. Itu. Maka di dalam sifat Allah ini tiada mendengar ia melainkan dengan pendengaran Allah. Itu maka kalau kita pikir-pikir saya mendengar ini ya hakikatnya ya kita diberikan pendengaran oleh Allah. Buktinya apa? Ruh kita kalau diambil ini telinga sudah nggak berfungsi, ya kan? Ruh kita diambil, mata kita walaupun dibuka-buka, ya itu nggak bisa melihat. Nah, artinya kalau sekarang kok bisa mendengar, bisa melihat, kita langsung oh iya ya, ini ya hakikatnya ya, diberikan anugerah oleh Allah, bisa mendengar, bisa melihat. Dan tiada melihat ia melainkan dengan penglihatan Allah, dan tiada tahu ia melainkan dengan tahu Allah, dan tiada hidup ia melainkan dengan hayat Allah, dan tiada berkata ia melainkan dengan kalam Allah juga, hingga yang lainnya daripada segala sifat sekalian itu dengan sifat Allah juga. Itu akhirnya kita menyadari oh iya tidak punya kudroh kecuali Allah, tidak punya irodah kecuali Allah, tidak punya hayat kecuali Allah, tidak punya sama kecuali Allah, tidak punya bahasa, tidak punya kalam. Oh ternyata ya la haula wala quwata illa billah. Inilah ya teori yang sangat praktis bagi orang-orang yang ingin memahami tentang hakikat, ya. Nah, yang paling penting itu tadi prakteknya. Ini yang problem di sini, yang agak bulet itu ketika tadi ngajinya nggak istiqomah, kemudian mabuk, terus ilmunya nggak diamalin, hanya buat gaya-gayaan. Gitu. Saya terus terang terpesona ya ketika saya datang ke Spanyol, ke Murcia, menghadiri simposium Ibn Arabi Society. Ya ini yang mungkin sudah pernah saya ceritakan berkali-kali. Maksudnya saya cerita ini supaya kita bisa memahami, oh iya
orang-orang Eropa yang belajar ilmu hakikat ya Ibnu Arabi, itu prakteknya saya terpesona, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh, apa yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Nah, contoh tadi ketika saya diskusi dialog dengan salah seorang peserta yang dari Spanyol sana tentang la maujuda illallah. Saya pengen tahu saja sebenarnya, atau mungkin karena saya bisa baca kitab ya mereka dianggap orang-orang bule paling nggak tahu ya, padahal tidak, mereka justru ahli karena ketekunannya, kesungguhannya itu akhirnya difutuh oleh Allah. Nah, ketika dialog diskusi tadi tentang soal la maujuda illallah, saya ditegur pakai bahasa Inggris, Ali nggak boleh itu untuk diungkapkan gitu. Saya kaget, loh luar biasa ya pemahamannya sudah pada tahapan ini ya, sudah bisa mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Arabi dan juga apa yang ditulis oleh Syekh Nafis ini persis, nggak boleh untuk diucapkan. Nggak boleh Ali. Ini hanya ya boleh dibicarakan ketika diskusi atau di ruang kelas. Tapi kalau di luar nggak boleh. Ini beliau nunjuk ini di hati. Ya, saya kaget. Oh iya ya. Ternyata mereka diberikan anugerah sampai pada tahap memahami soal hakikat tadi. Saya ditegur ya, Ali nggak boleh bicara seperti itu. Ini hanya di hati. Misalkan dibicarakan cukup, ini untuk di ruang kelas diskusi. Gitu. Nah, terus sesi berikutnya saya ngobrol lagi sama yang lain. Gitu. Saya pikir yang mungkin ini kebenaran kali dia sudah punya pemahaman yang demikian. Ketemu lagi sama yang lain, saya tanya lagi soal la maujuda illallah. La maujuda illallah ini kan muara dari tadi, la qudrata illallah, la irada illallah, la sam illallah, la bas. Muaranya kan la maujuda illallah. Saya tanya lagi soal la maujuda, ditegur lagi, Ali nggak boleh Anda bicara itu sama, itu ada di hati gitu. Oh, ternyata dua orang ini jawabannya sama dan mereka paham hakikat dan prakteknya pun ya berpegang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Padahal mereka ini bule-bule Eropa. Ya boleh-boleh barat ini. Ya, saya tertegun, subhanallah ya, ketika ada siapapun hamba yang bersungguh-sungguh ingin paham ya dengan kesungguhannya, dia baca teks ya, sampai saya tanya, kok Anda bisa baca kitabnya Ibnu Arabi dari mana? Dia kursus datengin guru dari Mesir supaya bisa paham. Terus saya baca di Muqaddimah kitab Tadbiratul Ilahiyat, Ibnu Arabi mengutip yu'til hikmata mayyasha itu. Jadi Allah memberikan al-hikmah, yaitu pencerahan spiritual, ilmu-ilmu hakikat ini mayyasha kepada siapapun yang digandaki. Walaupun dia bule ya, tapi kesungguhannya luar biasa. Ini yang saya saksikan sendiri, dua orang sebagai pembuktian memiliki pemahaman yang sama, tidak sesuai dengan ajaran Ibnu Arabi. Itu. Ya, dari sinilah ya kita perlu ya dalam prakteknya pun jangan sampai kita seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu muridnya Syekh Siti Jenar dan itu tercatat dalam Serat Centini. Gitu. Jadi kesalahpahamannya murid-murid Syekhnya dalam memahami hakikat, akhirnya ajaran ini menjadi kontroversial.
Begitu juga di zaman sekarang, kalau ada orang belajar hakikat terus pamer-pameran, gaya-gayaan, ya pasti akan menimbulkan masalah. Harus bisa, ya istilahnya menguraikan secara ilmu, kemudian menutup lagi bagaimana cara prakteknya yang benar, sehingga antara syariat dan hakikat ini sinergis, tidak menimbulkan gejolak, tidak menimbulkan penyimpangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah pemahaman kita, dan juga diberikan anugerah bisa mengamalkan apa yang dijelaskan dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.